Ya buat wartawan, kalau mau ketemu sama dokter, mau wawancara besok jam 1 siang di Polda Metro Jaya Krimsus. Ya, karena akan ada banyak berita di situ. Oke? Dugaannya TPPU, pencucian uang sama pasal 55. Sambil dokter juga ada memberikan bukti-bukti baru, bukti-bukti tambahan kepada Polda Metro Jaya. Berani nggak, Pos? Ngomong dong, Pos. Ngomong. Ayo, jadi biar kena lagi kamu laporannya. Kemarin udah pasti kamu fitnah masuk. Masuk itu barang. Persis sama seperti dugong. Untuk yang si dugong, itu juga udah mungkin minggu ini atau minggu depan lah dokter dipanggil ya untuk memberikan keterangan tentang fitnah yang sudah dia kasih ya. Itu ancamannya itu 3 tahun 9 bulan. Tapi karena dia mengulangi, jadi kemungkinan juga sekitar 4 tahun lah ancamannya dia dipenjerong gitu. Jadi ya silahkan saja. RT Rose nggak dokter Sladeni, dia juga mangkir 2 kali panggilan. Selamat ya, kalian semua akan masuk kok, tinggal tunggu waktu ya. Dulu yang kooperatif pada saat penyelidikan siapa? Nggak ada. Begeng nggak datang. DRG nggak datang. SS nggak datang. Padahal keterangan DRG itu sangat dibutuhkan oleh SS. Hai guys, Doktif live sebentar aja ya, karena tadi memang ada beberapa yang malas banget sebenarnya live mau istirahat, tapi nggak apa-apa. Tadi ada yang minta buat apa namanya itu, ambiarin produk ya, sekaligus juga Doktif harus ngomong. Kalau nanti besok buat yang mau wawancara, maaf banget, kemarin memang Doktif nggak bisa diwawancarai ya sama teman-teman wartawan, jurnalis, bukan untuk karena menolak teman-teman atau sombong gimana, nggak ada. Doktif kan kalau ketemu wartawan pasti Doktif ngomong, nggak ada kabur-kaburan atau pakai masker atau lari-larian. Itu Doktif nggak mau menggunakan strategi itu kalau menghadapi wartawan, karena wartawan juga pasti butuh materi ya kan, karena kerjaannya wartawan itu juga begitu. Jadi besok Doktif insya Allah akan mendatangi Polda Metro Jaya Krimsus ya. Jadi Doktif besok akan ke Krimsus PMJ di jam 1 siang. Jadi buat teman-teman wartawan yang ingin menemui Doktif untuk wawancara silakan, karena besok Doktif ke Krimsus Polda Metro Jaya pukul jam 1 siang. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan sekaligus ditanyakan di sana. Jadi jangan minta satu-satu untuk interview atau untuk wawancara. Oke. Terus apa lagi ya? Apa lagi yang mau ditanyain sama kalian? Kok SS? SS itu sekarang lagi di mana sayang? Katanya lagi di Eropa ya. Biarkan dulu lah. Nanti kan kalau udah keluar surat cekal dia nggak bisa kemana-mana. Oke, jadi biarkan dia kasih pur. Tau gak sih kalau bahasa Jawa itu dipur dulu, pur gitu. Pur kasih aja dulu gitu. Biarin aja. Sama ingat nggak? Dulu kalian zamannya Suneo dulu, dia pergi ke Jepang. Ingat nggak kalian? Gitu ya. Untuk yang si dugong itu juga udah mungkin minggu ini atau minggu depan lah dokter dipanggil ya untuk memberikan keterangan tentang fitnah yang sudah dia kasih ya. Itu ancamannya itu 3 tahun 9 bulan, tapi karena dia mengulangi, jadi kemungkinan juga sekitar 4 tahun lah ancamannya dia dipenjerong gitu. Jadi ya silahkan saja. Kalau Doti mah dari dulu kalian bisa lihat kok, Intan itu kan dari dulu ngomongnya udah dilaporkan, tunggu aja dilaporkan. Sampai detik ini pun nggak dilaporkan, malah dia minta donasi 1.000 rupiah ke kalian. Mana ada orang melaporkan minta donasi? Doti mah ngelaporin aja, kagak ada Doti minta donasi ke masyarakat Indonesia. Ya, kenapa kamu ngelaporin aja kok butuh donasi? Gitu, karena kamu takut dilaporin balik sama seperti kasusnya di Medan. Iya kan? Oh, tok ya Pos ya. Udah habis banyak ya Pos. Yang habis banyak kan bukan elu Pos. Yang habis banyak itu adalah DRG sebagai donatur. Ternyata kasusnya juga berhenti P19 bahkan SP3. Gitu. Jadi dipastikan 1000% Nepos ini adalah Markus yang gagal dan sekarang dia mendukung dugong ya. Jadi levelnya ini anjlok gitu. Thank you Mak Ulan. Ini Mak Ulan juga lucu nih Mak Ulan. Mak Ulan kalau koma lucu banget ini Mak Ulan ini. Mak Ulan kayaknya tinggalnya nggak di Indonesia ya. Gitu.
Jadi dari yang dokter bilang dia dilepeh tantrum, ya kan? SS dilepeh, Sunio dilepeh, tinggal DRG nih, gitu. DRG belum ada kabar, dilepeh juga enggak tuh si Markus ini. Yang jelas SS Sunio dilepeh, gitu. Ya, kalau yang siapa namanya? Kalau yang sekarang dia nge-backup si Dugong. Jadi dari SS anjloknya ke Dugong. Dah, selamatin itu Dugong, kasihan dia. Karena kalau dia masuk penjara kan sama kayak kamu juga, fitnah nepos. Ya, jadi kalau Doti nggak mau ngeladenin si itu, cuma Doti bilang kenapa kamu mangkir pos? Kamu kan bilang kalau Doktif kalau misalnya gini, kalau ada brand yang nggak bayar sama Doktif, nanti Doktif akan jelek-jelekin brandnya. Itu fitnahan nepos. Doktif laporin kamu pos. Kan udah dilaporin, tapi kamu mangkir. Kenapa? Karena kamu gak ada bukti. Ya, kamu hanya emosi, kebawa emosi, percaya sama omongan Kim Gembel itu. Akhirnya kamulah yang masuk nanti, kamu pun sama pasalnya. Ya, sekarang ngomong, berani gak ngomong lagi? Samira, dengan jelas gitu ya. Bilang, Samira menjual produk berbahaya. Berani gak, pos? Ngomong dong, pos. Ngomong. Ayo, jadi biar kena lagi kamu laporannya. Kemarin udah pasti kamu fitnah masuk. Masuk itu barang. Persis sama seperti Dugong. Ya, sekarang kamu bilang dong. Samira adalah mafia skincare. Samira adalah dokter penjual skincare berbahaya. Masuk kamu Dugong. Nepos. Fitri. Ya. Jangan malah bilang, kalau nggak bayar ke Doktif, nanti produknya dijelekin. Dipanggil penyidik suruh buktiin, kabur nggak datang. Sekarang malah bilang, owner siapa yang merasa diperas sama Doktif lapor ke saya ya. Nggak ada sampai detik ini. Mana pos? Hah? Mana Icut, hidung cutbay? Mana Babon? Nggak ada. Sekarang lu panik, bingung. Ya siapa suruh lu percaya makin gembel? Kena kan kau? Masuk. Selamat ya, kalian semua akan masuk kok. Tinggal tunggu waktu. Ya. Dulu ngomong Sunio nggak masuk, ancamannya nggak main-main. Dugong ngancem-ngancem bilang berbahaya. Ancamannya 12 plus 5 tahun. Sampai detik ini nggak ada laporan. Dokter tantangin Dugong ya, laporinnya ke PMJ. Dugong, laporinnya ke PMJ, jangan kelas Polres. Apalagi di Polres Jakarta Selatan. Ya, diludahin itu laporan kamu. Sama laporan kamu di PMJ juga bakalan diludahin, nggak bakalan bisa. Lo ngadi-ngadi. Nggak cara ngoceh aja, terus ngoceh aja, tantrum. Dibilang sekarang yang terbaru Doktif bilangnya ngebully anaknya dia. Kapan ngebully anaknya dia? Orang Doktif transfer ke anak lu, Yumina. Kapan ngebulinya? Doktif ini transfer ke anak lu, Dugong. Lu minta donasi 1.000 rupiah. Doktif donasiin kamu, anak kamu namanya Yumina. Doktif nggak ngebully anak kamu. Doktif itu transferin ke rekening Yumina, anak lu. Di mana ngebully anak lu? Malah Doktif transfer lu. Anak lu namanya Yumina, ada Rizkika, ada 5 kan? Lu punya anak cewek semua? Ya? Gak ada deh, Doktif berharap anak kamu gak ada yang ngikutin jejak maknya deh. Ih, amit-amit dapat duit dari naudzubillah min dzalik. Dapat duit dari ngefitnah orang. Ya, kita lihat nanti. Dugong siapa sih? Tadi yang jawab Dugong. Dugong itu Miss Gosip. Ya. Tuh, itu Dugong itu. Oke. Siapa? Si Ica udah siapa apa belum? Ica teh. Dan gak lama-lama. Guys, Doktif gak lama-lama untuk live ya. Jadi buat yang kehabisan produknya Doktif, tadi anti mafia juga ngechat Doktif kalau udah pada habis satu keluarga. Gimana sih katanya si anti mafia? Jualan produk sendiri kok males? Bukan males anti mafia, bukan males. Doktif tuh lebih enak jualan di klinik, gak ada potong-potongan gitu. Udah gitu emang pengen healing. Ya, gitu. Udah siap? Udah ada keranjang kuningnya belum sih? Udah ada kerkunnya belum sih? ART Rose nggak Doktif ladenin, dia juga mangkir 2 kali panggilan. Kemarin sempat koma, Doktif itu mau ke bandara. Dibilangnya tacut, Doktif itu tacut. Ngapain Doktif ada tiket ke bandara? Emang lu mau bayarin tiketnya Doktif ngeladenin lu Komal? Gitu. Jadi si Rose itu ART namanya. ART. Ya, ART Rose.
Ya, buzzer, dia juga buzzer, dia mengakuin kok. Kalian mereka berdua ini ngakuin kok mereka ini buzzer, guys, buzernya Suneo. Ngakuin kok, apalagi ART Rose, dia tidak pernah menyerang produk dari atasannya, donaturnya, yaitu siapa? Suneo, sang penista agama. Gitu ya, dah pasti akan terbongkar nanti dengan terang benderang. Gitu. Ini Ica ngapain Ica malah telepon aku? Iya, nggak bisa pakai handphone ini. Kalau pakai handphone itu live nggak bisa, dia nggak bisa dioper kameranya. Oke, jadi kalau ART Rose sudah dipanggil 2 kali, itu pun tidak datang, mangkir. Kalau kalian tanya, dok, para mafia dan bujer-bujernya itu yang datang panggilan siapa? Nggak ada. Yang kooperatif pada saat penyelidikan siapa? Nggak ada. Begeng nggak datang. DRG nggak datang. SS nggak datang. Padahal keterangan DRG itu sangat dibutuhkan oleh SS. Kenapa guys? Kan SS dapetin kabar kalau Doktif itu melakukan pemerasan dari siapa? Dari Begeng kan? Giliran Begeng disuruh ngasih buktinya, Begeng kabur, nggak mau datang, dipanggil. Ya, gitu. Jadi Begeng nggak datang, SS nggak datang. Yang datang babunya si Panda sama si Hardi itu, ya kan tuh datang. Terus Sunio penyelidikan juga nggak datang. Terus siapa lagi nih? ART Rose nggak datang. Semua tuh nggak ada yang datang. Nepos nggak datang juga. Jadi mintanya mereka ini apa? Diseret. Udah gitu aja. Ya, mintanya diseret. Makanya Nepos kan tantrum banget sekarang tiap hari. Stres dia karena dia tahu pasti kena. Stres dia. Apalagi mana si SS kabur, nggak mau deketin dia lagi. Udah di chat tuh sama si Nepos. Ayolah SS saya ini. Nggak diladeni. Habis itu ada lagi itu yang dicat sama dia. Oh, udah ada keranjangnya. Ya kan, dicat lagi sama dia, dicuekin lagi. Ini dicuekin lagi, makanya akhirnya jadi mendring. Mendring tau gak sih mendring? Bahasa Jawa tuh, mendring kan kemarin habis pulang dari Jawa. Hah? Tau gak mendring guys? Mencele gak sih? Bukan kok mencele, beda lah mencele. Itu mendring tau gak sih guys mendring? Ya kan ada yang tahu tuh, ada yang tahu mendring. Tuh, ada yang tahu mendring teh. Kok ini bahasa Jawa aja tapi tuh ingat gara-gara kemarin pulang ke Jawa jadi bahasa Jawanya kembali ingat mendring gitu loh. Ya tantrum dia begitu cerita aduh kena ini ibu nyonya Nepos gitu ya. Oke ya buat wartawan kalau mau ketemu sama Doktif mau wawancara besok jam 1 siang di Polda Metro Jaya Krimsus ya karena akan ada banyak berita di situ. Oke kalau tanya besok mau ngapain dok? Besok lihat aja. Yang jelas Doktif terus memantau. Kemarin kan DRE hari Jumat datang ya pemeriksaan tambahan. Jadi dugaannya TPPU pencucian uang sama pasal 55. Sambil Doktif juga ada memberikan bukti-bukti baru, bukti-bukti tambahan kepada Polda Metro Jaya. Gitu. Intinya sih gitu. Nanti bukti-buktinya apa? Nanti kita ketemu di Krimsus Polda Metro Jaya aja. Dan dipastikan ya guys ya, tidak ada perlakuan khusus terhadap saudara tersangka DRL itu 1000%. Tidak ada. Bahkan makanya kemarin juga Doktif itu senang, satu sisi senang juga, satu sisi miris juga sih. Tapi senangnya itu dengan fotonya si DRL ini tersebar, itu ternyata dia ikut apel. Doktif itu sempat berpikir, alah nggak mungkin lah DRL itu setiap pagi apel gitu. Jadi sampai mikir nggak mungkin lah ya, masa sih seorang tersangka DRL setiap pagi harus siap, Richard, hadir, gitu kan bisa kalau absen gitu ya, hah, Richard, hadir, gitu, udah dipikir gak bakalan, iya kak, gak bakalan, ternyata Doktif udah seuzon sama Polda Metro Jaya, tahti, ternyata enggak, loh, kok ada ini ternyata fotonya dia, Richard, siap, gitu, bener nggak, Cat, ya kan? Ingat nggak kezaliman kamu dengan Afrizal? 22 hari dimasukin penjara guys cuman gara-gara duit 1,5 juta. Ya itulah kezaliman seorang tersangka DRL. Hanya karena uang 1,5 juta dia penjerongkan mantan karyawannya selama 22 hari. Dan atas kebijakan dari Pak Haryo sebagai Kapolres Palembang, beliau membuat surat penangguhan penahanan dan sampai sekarang kasusnya berhenti. Karena tidak cukup bukti. Itulah